bulan kedua dari tahun 2024. Cepat ya, sudah 1 bulan. Ya, rasanya saya baru saja berkenalan dengan Bapak Ibu sekalian, tapi sekarang sudah masuk kepada perjamuan kudus kedua ya di bulan kedua ini. Saudara, hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Tema kita adalah janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Saudara, mari kita bersama membaca dari Matius 6 ayat yang ke-13. Matius 6 ayat yang ke-13. Di tayangan, di slide di depan, ada dalam terjemahan TB2, mari kita baca bersama bahasa Indonesianya. Ya, 1, 2, 3. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Masih ingat minggu lalu temanya apa? Ampunilah kesalahan kami. Saudara, minggu lalu kita belajar tentang permohonan. Tuhan, ampunilah kesalahan kami. Berarti sudah salah belum? Halo? Sudah ya, kalau sudah minta ampun, betul ya? Nah, doa yang kedua ini, atau permohonan selanjutnya ini, di dalam doa Bapa kami ini, kira-kira bicara tentang dosa yang sudah dilakukan atau bukan? Bukan. Ayat ini bicara lanjutan, masih bicara tentang dosa, tapi bicara tentang Tuhan, tolonglah supaya kami tidak jatuh ke dalam dosa-dosa berikutnya. Saudara, saya suka apa yang ditulis dalam Meyer's Commentary, dikatakan, setelah doa untuk permohonan pengampunan dosa, maka ayat ini mengajak kita untuk permohonan supaya dijauhkan dari dosa yang baru. Ya, saudara, ini menjadi satu kesatuan yang lengkap. Kesatuan yang lengkap. Dan ayat ini sekaligus menjadi ayat terakhir pembahasan kita tentang doa Bapa kami, yang sekaligus menjadi satu peralihan kepada tema di bulan ini. Setelah bulan ini, atau tahun ini, tema gereja kita adalah murid Kristus tangguh, gereja bertumbuh. Kalau murid Kristusnya lembek, gampang jatuh, maka gerejanya kocar-kacir. Betul ya? Hidup kita kocar-kacir. Saudara setuju mau jadi murid Kristus yang tangguh? Amin. Nah, bagaimana menjadi murid Kristus yang tangguh? Selama setahun ini kita akan belajar, dan bulan kemarin kita telah belajar. Untuk menjadi tangguh, datang kepada Bapa di surga. Tiap pagi kekuatan kita adalah pada Tuhan. Masih ingat ya? Bapa yang penuh kasih, Bapa tempat kita bisa memeluk, memohon pertolongan. Tuhan yang menjaga, menuntun kita di sepanjang tahun ini dan seterusnya. Amin. Saudara, itu sebabnya kita belajar doa Bapa kami. Dan hari ini temanya beralih kepada pencobaan. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Dan sepanjang bulan Februari ini kita akan belajar tentang bagaimana tangguh menghadapi pencobaan, godaan, dan penderitaan. Minggu ini kita menyelesaikan tentang janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Minggu depan Imlek, suasananya sudah Imlek. Tadi Jacqueline mengatakan suasananya Imlek. Ini soalnya kesaru antara Imlek atau Valentine ala Chinese gitu ya. Minggu depan masih bicara sebetulnya sehubungan dengan pencobaan, tetapi kita akan belajar tentang double blessing. Saudara, biasanya di dalam Imlek kita akan suka menyebut tentang double happiness, betul ya? Ada lambangnya, betul ya? Nah, minggu depan saya akan ajak kita untuk belajar tentang double blessing. Saudara mau diberkati 2 kali? Maksudnya double. Kalau makan Indominya double. Makan ayam goreng, telurnya double. Kebalik ya. Ayam goreng, ayamnya double dong ya. Dan bagaimana kita kadang-kadang bisa tertipu dengan blessing dunia ini yang kita anggap blessing. Kita lihat true blessings yang dari Tuhan, double blessings. Minggu ketiga kita akan belajar bersama Pendeta William Ho bagaimana menang atas godaan. Di dunia ini kita gampang tergoda. Minggu keempat kita akan belajar bersama Pendeta Regi Andreas bicara tentang bagaimana menang atas penderitaan. Supaya kita menjadi jemaat Tuhan
murid Tuhan yang tangguh. Nah, kembali ke tema kita hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Ketika dikatakan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Pertanyaannya, hei, apakah betul Tuhan itu membawa kita ke dalam pencobaan? Sehingga kita harus mengatakan, Tuhan tolong jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Bukankah di dalam Yakobus 1 ayat 13 dikatakan, Tuhan itu tidak memberikan pencobaan kepada kita. Betul nggak? Jadi yang benar bagaimana nih? Mulai mikir ya, ternyata doa Bapak kami ini tidak mudah-mudah amat ya. Kita mudah menghafalnya, tapi maksudnya apa ini? Atau mungkin timbul pertanyaan lain. Kalau saya sudah bicara, berdoa kepada Tuhan, Tuhan jauhkanlah saya dari pencobaan, jangan sampai saya jatuh ke dalam pencobaan. Lalu akhirnya saya jatuh ke dalam pencobaan. Berarti bukan salah saya dong Tuhan. Kan Tuhan yang membawa dalam pencobaan. Kan saya sudah minta. Tuhan gak jawab sih. Maka nih sekarang saya berdosa. Pernah terpikir gitu gak? Karena kita cuma ngafal ya. Nanti selesai perjamuan kudus kita akan doa Bapak kami bersama-sama. Dihayati baik-baik bukan sekedar dihafal. Nah saudara kalau gitu apa arti ayat ini yang biasa kita hafal dengan jalan begitu saja? Setelah saya suka apa yang dikatakan oleh John MacArthur, dia berkata begini, Tuhan Yesus di sini tidak berbicara tentang logika atau teologi. Yang diperdebatkan bukan siapa yang membawa ke dalam pencobaan, apakah Tuhan membawa ke dalam pencobaan atau iblis atau kita sendiri kedagingan kita. Bukan di sana penekanannya. Melainkan tentang keinginan hati dan kecenderungan kita sebagai orang percaya, orang yang telah diselamatkan. Saya Tuhan setelah diselamatkan, saya ingin menghindari bahaya kesulitan yang disebabkan oleh dosa. Jadi Tuhan mengajak kita punya kemurnian hati, goodwill, kerinduan sebagai orang percaya untuk menghindari bahaya dan kesulitan yang disebabkan oleh dosa. Makanya diajarkan doa ini. Ini adalah ungkapan jiwa yang ditebus, yang sangat membenci dan takut pada dosa, sehingga ingin melarikan diri dari segala kemungkinan jatuh ke dalamnya, dan memilih untuk menghindari. Saudara saya nggak tahu, apakah saudara merasa begitu nggak? Tuhan kalau boleh Tuhan, saya ingin banget Tuhan, saya ingin tidak jatuh ke dalam dosa. Pernah nggak saudara berpikir begitu? Atau begini, Tuhan, jangan lihat saya ya Tuhan, jangan ngelirik sedikit pun Tuhan, saya lagi mau bikin dosa Tuhan. Lebih banyak mana kita? Tuhan, saya lagi kuliah Tuhan, mau ujian Tuhan. Belum belajar semalam. Ini dosennya dosen killer. Tolong ya Tuhan, nanti waktu ujian, Tuhan di luar kelas aja Tuhan. Jangan dampingi saya Tuhan. Kenapa? Saya mau nyontek. Tuhan, bisnis saya ini lagi, ada tawaran menggiurkan proyek dari pemerintah. Tapi Tuhan, proyek ini selain gede, ya namanya juga bisnis Tuhan. Saya mesti kasih sedikit bagi-bagi rezeki. Tolong ya Tuhan, Tuhan tunggu di parkiran ya Tuhan ya. Itu yang lebih banyak kita pikirkan, atau kita pikir begini, Tuhan, saya sangat ingin Tuhan hidup jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh Tuhan. Tolong supaya saya nggak jatuh dalam dosa Tuhan. Hari ini saya harus ada tender bisnis. Tuhan, kalau nggak main uang, bisa kalah. Tapi Tuhan tolong saya, supaya saya tidak jatuh ke dalam dosa, ke dalam pencobaan itu. Kira-kira saudara lebih banyak doa yang mana? Kerinduan untuk menjaga diri supaya nggak jatuh, atau Tuhan jatuh sedikit nggak apa-apa, yang penting cuan. Atau saudara, kalau saudara berkata begitu, saudara kalah itu sama roti itu, yang nggak cuan nggak popo itu ya. Saudara tahu kan ya, ada toko roti yang lalu, nggak cuan nggak apa-apa, nama rotinya begitu saudara. Padahal tetap cuan juga, betul nggak? Nah saudara, ini sebetulnya yang Tuhan inginkan
ketika mengajarkan kita doa ini. Itu pendekatan dari John MacArthur yang tadi saya katakan indah sekali. Saudara, ketika kita bilang pencobaan, pencobaan itu mengandung dua arti. Di dalam bahasa Yunani, pencobaan itu yang pertama adalah bicara tentang trial of man's fidelity, integrity, virtue, constancy. Ujian terhadap kesetiaan, terhadap integritas. Kita tahu bahwa Tuhan memberikan ujian itu. Ujian itu apa? Untuk memperkuat iman kita. Untuk memastikan dengan demikian kita sudah kuat untuk siap menghadapi dunia yang lebih berat dan gelap ini. Kepada Abraham, Tuhan memberikan ujian. Betul ya? Kepada siapa lagi? Kepada banyak. Jadi Tuhan bisa memberikan ujian. Tapi kalau perasmos ini, dalam bahasa Yunaninya, pencobaan ini, di dalam konteks ujian, maka tujuannya bukan menjatuhkan kita untuk kita jadi berdosa. Saudara, ujian itu kalau di sekolah, tujuannya untuk apa? Untuk persiapan kalau lulus naik kelas, betul nggak? Bukan membuat muridnya jadi kemudian nggak lulus dan nggak naik. Bukan itu tujuannya. Kalau ada guru yang begitu, ada dosen yang begitu, suruh ketemu saya. Saya ajak makan. Ya saya juga nggak berani ngajarin guru, tapi itu salah. Ujian itu adalah test what you teach. Menguji apakah yang sudah saudara sampaikan, itu kemudian tersampaikan, dipahami, sehingga orang itu mengerti, menguasai. Itulah ujian dari Tuhan, untuk memberikan kepada kita, menguji kita, untuk memastikan kita sudah sampai satu titik yang cukup kuat. Karena dunia ini dunia yang berat. Amin. Nah, perasmos dalam bahasa Yunaninya juga digunakan untuk menggambarkan yang namanya godaan. Godaan itu bukan dari Tuhan. Godaan itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh si jahat untuk menjatuhkan iman orang percaya supaya jatuh ke dalam dosa. Tuhan tidak memberikan godaan seperti itu. Tuhan di dalam kedaulatannya bisa mengizinkan. Karena bersamaan dengan iblis merancangkan, Tuhan juga bisa menggunakan godaan iblis itu untuk memberikan kekuatan, ujian yang menguatkan iman kita. Nah, saudara sekalian, kalau begitu, apa sih yang ingin disampaikan melalui firman Tuhan ini? J.I. Packer berkata begini, kedua bagian ini, baik itu entah ujian yang sifatnya tes, atau ujian, pencobaan yang sifatnya godaan. Dua-duanya mengingatkan kita pada satu hal penting. Bahwa hidup ini seperti kita itu berjalan di tengah ladang penuh ranjau. Saudara tahu ranjau? Saudara kalau ranjau hari ini, beli bakso ranjau. Itu bakso yang ada cabenya, betul ya? Kayaknya Jacqueline suka pedes ini ya. Bakso ranjau gitu, pernah makan nggak? Itu begitu makan dalamnya pletes. Ada cabenya, ya. Tapi enak saudara ya yang suka pedas. Tapi ranjau yang sesungguhnya saudara adalah bom-bom yang dipasang di ladang peperangan. Sehingga ketika seorang prajurit berjalan di ladang peperangan yang penuh dengan ranjau, kalau tidak hati-hati menginjak ranjau, maka meledak, kakinya bisa buntung, nyawa bisa melayang. Betul? Saudara, J.I. Packer mengatakan, entah itu bentuknya adalah ujian atau godaan. Semuanya mengarah kepada kesadaran yang harusnya kita sadari. Bahwa hidup ini seperti ladang penuh ranjau. Ketika engkau menjalani hidup ini, di dalam studimu, di dalam pekerjaanmu, dalam hidup rumah tanggamu, dalam keseharianmu, engkau tidak tahu yang mana yang ada. Entah itu adalah ujian yang bersifat tes, atau itu adalah pencobaan godaan yang dimaksud iblis untuk menjatuhkan engkau. Kita berhenti pada perdebatan itu, tapi kita lihat, kita sadari yang penting, bahwa semuanya itu kalau engkau tidak hati-hati, kaki imanmu buntung, hidupmu terkoyak oleh ranjau itu. Maka dikatakan, kita tidak berani mempercayai diri kita sendiri. Maka ketika datang dalam doa Bapa kami, sampai ke titik ini, Tuhan, di ladang ranjau yang berat ini,
Aku nggak tahu yang mana yang dipijak akan menghasilkan ledakan. Aku nggak percaya dengan diriku sendiri, dengan kekuatanku. Maka Bapa, jauhkanlah kami dari si jahat. Jangan biarkan kami melangkah di ranjau. Saudara, itu doa yang hari ini sedang kita bahas. Saudara, saya ingat sekali pada waktu saya kecil. Pada waktu saya remaja. Saya pernah, begitu alimnya saya patah tulang. Bukan anak soleh, saudara, anak nakal berarti ya. Kalau saudara lihat tangan saya, ya, di sini ada, bukan tato saudara, saya nggak punya tato. Tapi ini dari sini sampai sini 30 sentian, itu adalah robek, dijahit. Saya patah tulang. Sebagian mungkin tahu kenapa saya patah tulang. Ya. Kira-kira kenapa saya patah tulang? Saya patah tulang karena panco, saudara. Mengerikan sekali ya, makanya hati-hati saudara. Hari itu saya baru saja mengikuti lomba karya remaja sehingga saya untuk 1 bulan lebih saya tidak sekolah. Juga jarang olahraga. Hari itu setelah menang, lalu kemudian saya kembali ke sekolahan, lalu ada waktu jam kosong. Di waktu jam kosong itu biasa namanya anak laki. Lalu kemudian main macam-macam adu panco saudara, tanpa ada guru. Pertama saya bisa mengalahkan rekan saya yang badannya lebih gede dari saya. Bangga, sok kuat, betul kan? Lalu kemudian teman saya yang karateka, yang badannya lumayan keker juga, biasanya sama saya imbang, seri lah. Ya, kadang saya menang, kadang dia yang menang. Lebih banyak dia sih menangnya. Hari itu dia menantang teman saya yang badannya gede yang baru saya kalahkan. Saya katakan jangan kalahkan dia, dia aja baru saya kalahkan kok. Jangan lawan dia, lawan saya nih. Sombong ya saudara ya, sombong. Nah lalu kemudian main pancu. Wut, petar. Seperti suara kayu yang patah. Pah. Tiba-tiba gelap blackout dan saya semaput saudara. Yang sombong tadi semaput. Dan kemudian tulang itu waktu di ronsen tuh hancur semburat saudara. Ya, bukan patah begini. Mengerikan sekali. Nah singkat kata. Lalu kemudian setelah operasi dan sebagainya, tangan saya lumpuh selama kurang lebih 3 bulan. Lebih dari 3 bulan waktu itu. Karena syarafnya putus. Namun saudara, saya adalah anak yang baru juara. Juara pertandingan tingkat provinsi. Juara karya ilmiah remaja. Sehingga kemudian walaupun itu adalah saya belum ikut kenaikan kelas karena patah tulang, lalu waktu naik kelas 3, saya dihitung naik kelas. Kenapa? Karena guru, kepala sekolah yakin Petrus pasti mampu. Petrus pasti mampu. Bahkan hari itu kepala sekolah kami melakukan eksperimen, anak-anak ranking 1 dan 2 dikumpulkan jadi satu kelas. Bayangin saudara, yang tadinya ranking 1 ketemu sama ranking 1 kelas lain, jeblok jadi ranking 15, begitu kan. Jadi kumpullah di situ. Dan saya ada di ranking itu, di kelas percobaan itu. Anak-anak ranking 1 dan 2. Saya duduk di situ, tapi belum ikut ujian kenaikan kelas. Jadi wali kelas berkata, Petrus jangan tenang-tenang kamu ya, kamu belum ujian. Nah yang menarik adalah kemudian pada waktu itu, setelah saya sudah lebih tenang, guru saya berkata, sekarang mulai ya, ujian untuk kenaikan kelasmu, ulangan. Ulangan pertama adalah matematika. Setelah ulangan matematika dengan tangan lumpuh, nggak bisa menulis. Tangan saya betul-betul begini, saudara. Ya, bukan karena saya agak kemayu, bukan. Tapi memang begini, lumpuh, nggak bisa gerak sama sekali. Nggak bisa nulis, tangan kanan lagi. Bayangkan, kalau matematika gimana mengerjakannya, betul ya? Lalu kemudian kalau saudara belajar psikologi, maka kecerdasan numerik itu ada 2 jenis. Ya, ada numerik yang sifatnya logik konseptual, lalu yang kedua adalah numerik operasional, artinya ngitung-ngitung angkanya. Orang ada yang cerdasnya itu ngitung itu, enggak usah pakai coret-coretan, bisa cepat keluar angkanya, sekian kali sekian berapa gitu ya. Nah, itu adalah kecerdasan operasional numerik. Tapi saya jelek di situnya. Saya kuatnya adalah di kecerdasan numeriknya adalah logik konseptualnya.
Jadi kalau saya ulangan matematika, seringkali saya salah karena tidak teliti ngitungnya. Di situnya saya kurang, sehingga saya perlu coret-coret. Lah kalau saya lumpuh tangannya gimana coret-coretnya? Susah kan? Jadi waktu saya duduk, saudara, berdua hadap-hadapan sama guru saya, namanya Bu Handoyo. Lalu dia berkata begini, Bu Han berkata, ayo sekarang ujian ya, udah siap, udah belajar. Sudah Bu. Lalu dengan senyum-senyum saya bilang, Bu, tolong jangan kasih yang susah-susah ya Bu. Aduh, dia senyum sama saya, itu guru yang killer sebetulnya. Itu wali kelas saya, guru matematika yang galak sebetulnya, tapi saya nggak pakai meja, saudara, duduknya dengkul ketemu dengkul, saudara. Gitu ya, hadap-hadapan gitu. Lalu saya bilang, Bu, kalau bisa jangan kasih ujiannya yang susah-susah ya Bu ya. Lalu Ibu Han dengan senyum mengatakan, udah yang penting kamu jawab dulu. Terus dia kasih soalnya susah. Saudara, saya sekolah di Sekolah Petra Manyar, Surabaya, dan saya baru tahu setelah lulus, itu guru-guru kalau kasih ujian, apalagi di kelas khusus kami yang ranking 1-2 kumpul ini, itu soalnya adalah soal-soal university, saudara. Jadi baru tahunya setelah lulus kita bilang, Bu, dulu soalnya kok susah-susah, tapi kan kamu gampang kan di university-nya, iya benar juga sih. Jadi soalnya susah sebetulnya. Soalnya susah. Waktu dia ceritakan, dia sebut, saudara, dibacakan sambil saya juga lihat di tulisannya, susah banget. Lalu setelah dibacakan soalnya, dia berkata, saya tanya, Bu, jawabnya gimana? Gini aja terus, kamu ceritakan aja cara menyelesaikannya bagaimana. Hah? Nggak perlu dihitung, Bu. Ya kamu kan nggak bisa nulis. Kamu ceritakan aja caranya gimana. Oh, gitu ya Bu ya. Jadi variabel ini dikalikan ini, dimasukkan ke rumus ini, nanti keluarnya begini, lalu hasilnya di akar kuadratkan begini, dikalikan begini, dan sebagainya. Rumit memang, tapi di situ saya kuat, di situ saya mampu. Karena untuk numerik yang sifatnya logiknya itu, saya kuat di situnya. Bahkan saya sering salah ngitungnya, betul nggak? Jadi sekalian saya bisa menyelesaikan ulangan demi ulangan itu dengan baik. Kenapa? Karena model rayuan saya kepada guru saya tadi, Bu, jangan kasih ulangan yang susah-susah. Dan ibu itu tahu, memang kamu nggak mungkin bisa menyelesaikan dengan tanganmu yang lumpuh. Tapi kamu punya kemampuan untuk hal yang lain. Dan untuk logikamu, kamu harus berpikir keras. Kamu pasti mampu, walaupun itu soalnya soal university. Dan akhirnya saya lulus, saya masuk di kelas khusus itu. So sekalian, kalau guru seperti itu, maka apalagi guru yang agung Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Ketika kita berkata, Tuhan, Bapa di surga, janganlah membawa kami kepada perasmos, kepada pencobaan. Jangan kasih ujian yang susah-susah. Aku tetap ingin naik kelas, supaya aku kuat di tengah dunia yang berat ini. Tapi tolong ya Tuhan, tuntun aku di dalam kelemahanku supaya aku bisa melewatinya. Kalau boleh, jangan dibawa yang susah-susah. Kira-kira Bapak di surga yang mengasihi, yang kita pelajari di minggu pertama bulan Januari itu, mau enggak menjawab doa itu? Halo? 1 Korintus 13 ayat 10 firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Pada waktu engkau mengalaminya, Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu. Amin. Setelah itu sebabnya, saya suka apa yang ditulis oleh J.C. Ryle ini. Riley berkata begini, pengajaran ini mengajarkan kepada kita bahwa kita itu adalah manusia yang rentan setiap saat untuk tersesat dan jatuh. Ini mengajarkan kita untuk mengakui kelemahan kita, dan memohon kepada Allah untuk menopang kita dan tidak membiarkan kita terjerumus dalam dosa kita. Kita memohon kepadanya yang mengatur segala sesuatu di langit dan bumi untuk menahan kita agar kita tidak terjerumus dalam hal yang dapat merugikan jiwa kita. Amin.
Pagi hari ketika saudara berdoa dengan doa Bapa kami, jangan sekedar hafalan. Tapi sungguh-sungguh katakan, Tuhan saya mau keluar rumah hari ini. Saya tidak tahu apa saja yang mungkin terjadi hari ini. Pencobaan itu nyata, bisa datang kapan saja dalam bentuk apa saja. Bisa menusuk kepada kelemahan saya. Tuhan, saya ingin menjadi murid Tuhan yang tidak jatuh ke dalam dosa. Dalam studi saya, dalam bisnis saya, dalam keluarga saya, dalam pergaulan saya. Tuhan, saya ini ingin menjadi murid-Mu yang kudus. Tolonglah saya ya Tuhan. Supaya jangan biarkan saya dengan kehendak saya memimpin saya kepada pencobaan-pencobaan yang membuat saya gagal menjadi murid. Saudara, poin pertama ini penting, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sadari kelemahan kita atas pencobaan. Bersandarlah setiap waktu dalam segala hal kepada Tuhan. Amin. Saudara, jangan kita itu merasa kuat. Kalau merasa kuat kayak tadi saya itu, kena panco patah, betul nggak? Saya pernah juga, saudara, pada waktu dahulu menjadi pembina pemuda, ada pemudi yang baru masuk bergabung di gereja kami. Lalu kemudian pemudi ini rupanya baru bertobat, dan dia baru terlepas dari drugs, dari obat-obatan terlarang. Ya, baru selesai dari proses lepas dari addiction itu. Lalu kemudian datang ke gereja kami. Baru jalan 1-2 bulan, lalu dia berkata kepada saya sharing. Lause, waktu itu manggilnya kepada saya Lause. Lause Petrus, saya terbeban untuk menginjili orang-orang yang kena drugs. Seperti Tuhan sudah menolong saya. Saya mau datang ke teman-teman saya yang dulu, supaya saya bisa membawa mereka lepas dari drugs, dari narkoba. Saya katakan waktu itu, tunggu dulu. Kamu boleh jadi murid yang belajar kuat dahulu. Teguh, baru setelah itu bisa siap untuk hal itu. Tapi hari itu saudara, dia tetap menjalaninya. Waktu itu saya keluar, pindah gereja pelayanan di tempat yang lain. Beberapa bulan kemudian dengan sedih saya membaca berita dari teman. Pemudi ini meninggal dunia. Saya tanyakan, kenapa? Overdosis. Rupanya dia jatuh lagi ke dalam narkoba, bahkan sampai overdosis. Jangan merasa dirimu kuat, sadari kelemahanmu, kekuatan kita hanya pada Tuhan. Amin. Setelah hal yang kedua dan terakhir, ketika kita bicara tentang doa ini, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Maka bagian frase yang terakhirnya dikatakan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Saudara, menarik untuk kita tahu bahwa di dalam bahasa Yunani ada 2 kata yang digunakan untuk menyebut jahat. Yang pertama adalah kakos. Paling gampang saudara ya. Saudara kalau keluar di situ, belok ke kiri ada kakos pria, ada kakos wanita di kanan. Betul ya? Kurang lebih gampang gitu, ngabarin bahasa Yunani gampang. Kakos itu adalah jahat di dalam arti nilai moralnya. Kalau saudara tidak ke kakos, tidak pergi ke WC, tidak mencium baunya WC, betul nggak? Karena dia pasif ada di situ. Ya, itu kakos, kejahatan dalam arti jahat secara moral. Tetapi saudara sekalian, yang digunakan di dalam ayat ini adalah jahat menggunakan kata poneros. Poneros itu bukan sekedar secara moral itu buruk dan jahat, tetapi bicara kejahatan yang secara aktif mencoba untuk menyerang, mencelakai, dan menjatuhkan. Ketika Tuhan mengatakan, mengajarkan kepada kita, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Maka Tuhan sedang ingin mengingatkan bahwa kejahatan dunia ini bukanlah sesuatu yang pasif. Engkau mungkin merasa bahwa yang penting saya jadi Kristen, dosa itu ada di tempat lain, di daerah dugem, di sana, di sini. Tapi kita harus sadar bahwa kejahatan itu penyebabnya adalah iblis. Dan iblis si jahat itu bukan pasif. Iblis si jahat itu dikatakan dalam ayat yang 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Waspadalah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling
sama seperti singa yang mengaum-aum, yang mencari orang yang dapat ditelannya. Amin. Iblis itu kawan atau lawan? Hah? Sama-sama awan-awannya, saya bingung nih saudara. Jangan-jangan saudara ada yang bilang kawan-kawan gitu, ya nebeng aja biar L-nya nggak kedengaran, K-nya nggak kedengaran. Lawan atau kawan? Iblis digambarkan seperti singa yang mengaum berkeliling, mencari titik lemah kita untuk diterkam. Saudara pernah pergi ke kebun binatang atau lihat bagaimana film Tarzan misalnya ya? Singa itu kalau menyerang mangsanya, dia akan mengendap-endap pelan-pelan, keliling, lihat, lalu kemudian pada waktu yang tepat dia akan kejar. Sap. Betul ya? Pertanyaannya, jangan-jangan iblis hari ini sedang mengendap-endap, mendekati saudara, melihat titik lemahnya. Saudara nggak sadar itu. Maka Tuhan bilang apa? Waspadalah. Lawan, bukan kawan. Lawanmu si iblis berjalan mengaum berkeliling, mencari kelemahan kita, mencoba untuk menyerang kita. Saudara, ini penting sekali. Kejahatan itu bukan pasif. Kejahatan itu berusaha untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Iblis pertama kali melakukannya di Taman Eden. Dan kejatuhan itu terjadi. Adam dan Hawa jatuh. Betul nggak? Saudara, mari kita pikirkan. Surga itu disebut kerajaan surga. Yang jadi raja di surga siapa? Halo? Halo? Yang ada di kerajaan surga, rajanya siapa? Allah. Sekarang kita ngomong neraka. Kalau di neraka, yang jadi raja siapa? Yang jadi raja di neraka siapa? Banyak orang, bahkan juga orang Kristen. Kita itu mikirnya, di neraka itu rajanya iblis. Makanya ada orang yang berkata begini, aku nggak bisa deket sama Tuhan, karena aku nggak hidup kudus. Kalau gitu aku koncoan. Koncoan itu apa bahasa Perancisnya? Temenan aja, berteman aja sama iblis. Supaya nanti kalau aku mati masuk neraka, karena aku temennya iblis, aku masuk ke VIP room. Neraka yang pakai AC. Ada kulkasnya. Hah? Kenapa? Karena kita pikir di neraka itu, rajanya adalah iblis. Kalau neraka itu rajanya iblis, maka selama di dunia, enggak apa-apa deh main-main sama iblis, berteman sama iblis, supaya nanti kalau mati, masuk neraka, di neraka dapat tempat VVIP. Kita kebanyakan nonton film horor silat. Gambarnya kan gitu kan, wah di neraka, iblisnya yang begitu. Setelah iblis pun dihukum Tuhan di neraka. Amin. Baca di Wahyu. Maka saudara sekalian jangan pernah berteman dengan iblis. Ada orang yang berteman dengan iblis, memuja iblis, memberikan sesembahan supaya kaya raya, supaya untung. Begitu untung kaya raya, kekayaannya dikasihkan lagi ke iblis. Wah, double triple investasi yang luar biasa, supaya nanti di neraka pun iblis juga sungkan sama saya. Dikasih tempat VVIP, maaf saudara sekalian, di neraka nanti saudara akan dapat VVIP, yaitu hukuman yang paling berat. Benar nggak? Karena apa? Karena koncone iblis, temannya iblis. Maka saudara sekalian, firman Tuhan ingin mengingatkan kepada kita, hei waspadalah, iblis itu nyata. Iblis itu jahat, dan dia dengan siasatnya yang jahat mencoba untuk menjatuhkan kita. Ada orang yang berkata begini, banyak dengar nggak orang berkata begini, saya itu nggak takut sama setan, yang saya takutin itu orang. Betul ya? Hebat banget, saya aja pendeta aja takut sama setan kok. Setan itu jahat, betul nggak? Setan itu dahsyat. Jangan pernah berkata, saya nggak takut sama setan, saya lebih takut sama manusia. Saudara, setan itu jahat.
Tapi Tuhan mengatakan, aku telah mengalahkannya. Maka di dalam ayat yang ke-8 dari 1 Petrus 5 tadi dilanjutkan dengan ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Amin. Di dalam Yakobus dikatakan begini. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Amin. Saudara, mari kita lawan iblis, bukan berkawan dengan iblis. Dengan apa? Dengan mendekat kepada Tuhan. Mendekat kepada Tuhan. Doa Bapa kami yang di surga yang hari ini kita akhiri topik ini dengan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Itu adalah suatu doa yang indah sekali. Doa dari seorang anak yang menyadari kelemahannya dan datang kepada Bapa yang mampu menopangnya. Saya suka apa yang dikatakan oleh J.R. Miller, dia berkata begini, kita meletakkan tangan kita di dalam tangan Tuhan di pagi hari dan kita memintanya untuk memimpin kita sepanjang hari. Kita tidak tahu pengalaman apa ya Tuhan yang mungkin kita alami dan kita memintanya untuk tidak membawa kita ke dalam ujian yang sulit. Doa ini adalah permohonan agar dalam melakukan kehendak Tuhan untuk hari itu, kita tidak dibawa ke tempat-tempat di mana akan sulit untuk kita setia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, tolonglah kami. Di tengah dunia yang berat dan gelap ini, kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami tidak berani sok-sokan menantang. Dunia yang berat ini bukan hanya berat, ada iblis yang jahat, yang penuh dengan siasat dan kekuatannya yang dahsyat, yang mencoba menghancurkan kami. Tolonglah kami Tuhan, jauhkanlah kami dari yang jahat. Jangan biarkan kami ada di dalam situasi pencobaan. Tolonglah setiap kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.